Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Safatullah di sini akan membawakan sebuah makro yaitu Qaidatun Muhimmatun. Kitabnya insyaallah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun muhimmatun utawi kilaiki qaidah kang penting. Wahyalan utawi qaidah iku annama satuhune barang asluhu kang utawi asal nema iku at-taharatu suci wa gola balan ngalindih ala dzonni ing atase prasangka opo tanajusuhu jadi najis sema digolabati najasati karena ngalindih najis bimislihi ing dalam pada nema iku pihi tetap ing dalam ma kaulani utawi kalororo marupani kang den kena waruhi karone bikaulayil asli rupane kalawan kaul asal wadohir lan kaul zohir awil golibi atawa kaul golib arjahu huma utawi kang lebih unggul saking kaul roro iku anahu satuhune ma iku tohirun kang suci amalan krono ngamalkeun bil asli kalawan asal al mutayaqoni kang den yakini lianahu karena satuhune asal iku adbatu leuwih melenggeri minal golibi tinimang saking golib al mukhtalafi kang narima beda bil ahwali kalawan piro-piro tingkah wal azmani lan piro-piro zaman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun muhimmatun ini merupakan sebuah kaidah fikih di mana masail fikih itu dikembalikan kepada banyak sekali masalah fikih yang dikembalikan kepada kaidah ini. Kaidah ini berbunyi setiap benda yang pada asalnya dihukumi suci, hukum asalnya itu suci, kemudian timbul prasangka dalam diri kita bahwasanya benda tersebut menjadi najis disebabkan karena benda-benda yang sama dengan benda tersebut statusnya najis. Nah, maka itu terdapat dua pendapat. Terdapat dua qaul dalam menyikapi status benda tersebut apakah najis atau tidak. Pendapat yang pertama mengatakan suci, yaitu disebut dengan qaul asal. Pendapat yang kedua mengatakan itu najis, dan ini disebut dengan qaul zohir atau qaul ghalib. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya benda tersebut suci dikarenakan pada dasarnya memang benda tersebut suci. Pada hukum asalnya memang suci gitu. Sehingga tidak bisa tidak bisa dipengaruhi oleh perkiraan-perkiraan. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwasanya kelumrahan yang sama seperti benda tersebut berupa najis itu bisa menetapkan status najis bagi benda tersebut. Nah, biar tidak bingung, contohnya misalkan seperti air yang ada di jalanan. Air yang ada di jalanan itu pada dasarnya hukumnya suci. Pada asalnya hukum asal air adalah suci, gitu kan. Kemudian karena ada di jalanan, kemudian kita lewat di jalan tersebut dan timbul dalam prasangka kita bahwasanya air tersebut najis. Kenapa? Karena jalanan itu biasa dilalui oleh binatang, kemudian diperkirakan banyaknya sekali najis yang ada di dalam air tersebut gitu, sehingga kita menghukumnya air tersebut najis. Dan penghukuman itu hanya berdasarkan perkiraan kita. Kita tidak melihat langsung air tersebut terkena najis oleh mata kepala kita, namun kita hanya memperkirakan. Nah, berdasarkan kasus ini, maka menurut kaul asal, air yang ada di jalanan tersebut ketika menciprat misalkan ke diri kita itu tidak dihukumi najis, airnya tetap dihukumi suci. Kenapa? Karena pada dasarnya memang hukum air adalah suci gitu kan. Dan menurut pendapat yang kedua yang disebut dengan qaul ghalib ataupun qaul zohir mengatakan bahwasanya air yang menciprat itu air yang di jalanan kemudian menciprat ke kita misalkan, nah itu dihukumi najis. Kenapa? Karena berdasarkan perkiraan kita tadi, dikhawatirkan adanya banyak najis, adanya banyak hewan terutama anjing misalkan terjatuh ke dalam air tersebut, menjilat air tersebut sehingga menjadi najis. Namun kita tidak melihat ya, kita hanya memperkirakan saja. Nah, terjadi kontradiksi. Mana yang harus kita ambil? Apakah kaul asalnya mengatakan suci? Apakah kaul ghalib
atau qaul zahir yang mengatakan itu najis. Nah, arjahuhuma annahu tahirun amalan bil asli. Yang paling unggul adalah qaul asal. Kenapa? Karena li annahu adbatu minal ghalib. Asal itu sandaran hukumnya lebih pasti daripada qaul ghalib. Qaul ghalib itu sandaran hukum akan najisnya air tersebut itu hanya perkiraan. Hanya perkiraan, dan perkiraan itu tidak bisa menjadi landasan pasti akan suatu hukum. Hanya bersifat perkiraan saja. Karena bisa jadi kemungkinan lain berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkirakan, gitu kan. Al-mukhtalaf bil ahwal wal azman, bisa saja yang kita pikirkan itu A, tapi sebetulnya kejadian sebetulnya itu B. Bisa saja dalam perkiraan kita memang ada anjing yang menjilat itu. Namun pada kenyataannya tidak ada. Jadi karena ada kemungkinan, ada relatif seperti itu, maka kaul asal itu lebih unggul daripada kaul zahir. Karena kalau asal sandarannya itu lebih pasti gitu daripada kaul zahir yang hanya yang penisbatan hukumnya itu hanya didasarkan pada perkiraan saja gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini qaidatun muhimmatun itu menjadi mubtada yang merupakan nakiroh mufidah atau nakiroh mausufah, bentuknya bentuk nakiroh. Kemudian wahia wawunya huruf atop, hiya diatopkan kepada mubtada itu sendiri dan hiya menjadi mubtada. Kemudian an nama asluhu at-taharo itu menjadi jumlah khobar jumlah daripada hiya, gitu kan. Wa golaba, dan golaba itu fi'il madi, ya. Kemudian tanajusuhu menjadi fa'il daripada golaba, ya. Golaba yaglibu, golaba yaglibu, golaban. Nah, kemudian ada kata ligolabati najasati. Najasati itu merupakan bentuk masdar. Ligolabati, lamnya lam harfujar, golabati dijarkan oleh lam. Kemudian ada kata fihi kaulani. Fihinya menjadi mubtada khobar muqaddam, kaulani mubtada muakhir. Kemudian bikaulayil asli itu merupakan idofat. Idofat tasniyah, ya, berbentuk tasniyah. Mudof ketika berbentuk tasniyah itu harus dibuang nunnya, ya, tanda tasniyahnya, sehingga dibaca bikaulail gitu ya. Nah, kemudian ada kata arjahuhuma merupakan af'alu tafdil. Kemudian annahu tahirun amalan. Nah, ada kata tahirun merupakan isim fa'il, sedangkan amalan merupakan maf'ul min ajlih daripada tahirun. Tahirun itu sendiri sama amalnya seperti fi'il, yaitu suka memansubkan daripada maf'ul. Nah, di sini amalan dimansubkan oleh tahirun. Kemudian ada mutayakon merupakan isim maf'ul. Wallahu a'lam.